Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengamalkan sila pertama ya. Kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mas Alden, silakan. Baik, untuk mengetes kefokusan kalian, mari kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini pakai presensi dulu ya. Agung Patra Laksana, Alfredo Sidauruk. Oke. Amanda Nabila Kirana, Amelia Salbrilia Jailani. Sudah fokus ya, Mbak? Angel Zalva Johan Prasetyo, Ruth Kinanti Cinta Riendri. Sehat ya, Ruth? Safa Anindya Putri, Septia Putri Ramadhani. Oh iya. C. Yoshifa Maifi. Oh, sehat ya, Yos? Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah belajar apa? Identifikasi nilai dalam Ya, kemarin kita sudah mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai dalam hikayat. Baik. Pak Eke punya sesuatu nih untuk kalian. Ya. Ini adalah contoh ya, contoh dari hikayat asli ya. Ini itu naskah hikayat asli di mana naskah ini memang bertuliskan huruf ya Arab atau huruf hijaiyah, tapi ini namanya huruf Arab Melayu ya. Mungkin di sini ada anak pondok. Biasanya anak pondok itu bisa baca ya. Sepia. Saya juga salting. Baik, mungkin yang pernah belajar bahasa Arab kita kaji bersama ya. Di sini ada huruf H ya. H ini kaf, ini ya, ini ta. Jadinya ya hikayat pinter ya. Kelihatan nggak? Ini ada mim ya, mim kaf. Jadinya maka ya. Hari, esok, berangkatlah raja itu dengan si kulub. Ya, kurang lebih itu ya. Ini merupakan huruf seperti huruf hijaiyah ya, ada alif, ba, ta, sa, jim. Stop. Ya, sampai ya, gitu ya. Ini merupakan huruf hijaiyah. Tapi itu dari Arab ya. Kemudian orang-orang Arab itu menurut sejarah mereka berdagang ya di Indonesia. Kemudian terjadilah akulturasi, asimilasi gitu ya. Kemudian bahasa ini atau tulisan ini mengalami perkembangan ya, perkembangan menjadi huruf Arab Melayu seperti ini. Jadi tadi kan sedikit ya, ini jadi banyak. Yang tadi tidak ada ca ya, di Arab itu tidak ada c ya. Kemudian muncul ada ca, kemudian ada apalagi ini ada nga ya, nga. Kemudian ada nya ya. Ada banyak ya, dari alif sampai za ya, sampai ya ding. Kemudian bisa sampai nya. Begitu. Ini berkembang ya. Kemudian muncul lagi di Jawa itu juga ada Arapegon namanya ya. Kalau ada yang pernah baca. Nah, hampir sama ya, ada alif, ba, ta, sa. Ini ada perkembangan juga, ada yang blok kuning ini ya, merupakan perkembangan dari huruf hijaiyah itu menjadi Arab Melayu dan Arapegon ya. Menjadi ini ya. Ya. Oke. Kemudian nah ini contoh-contoh dari
tulisan Arapegon ya. Jadi ada apel, kemudian mangga ya, ada jeruk, ada pepaya, ada melon, ada manggis, dan lain-lain sebagainya. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, dari Arab Melayu, Arapegon, kemudian berkembanglah menjadi huruf seperti ini. Apa ini namanya? Huruf alfabet. Nah, bisa jadi kan dulu kita pernah dijajah bangsa Eropa ya. Ya, bisa jadi kedatangan bangsa-bangsa Eropa juga membawa perubahan ya, termasuk ini tulisan alfabet ya. Dari Arab Melayu kemudian sampai ke alfabet begitu. Ya. Kita akan ngapain nih? Yeah. Yes. Ada yang pernah main ini? Banyak ya. Nah, hari ini kita tidak akan main-main ya. Baiknya mau mengenalkan beberapa contoh hikayat ya. Di sini ada hikayat Indra Bangsawan, levelnya apa ini? Metik ya. Kemudian ada hikayat Si Miskin ya, levelnya Gem ya. Kemudian ada hikayat Raja-Raja Pasai. Apa ini? Epic ya. Kemudian ada hikayat Panji Semirang, hikayat Hang Tuah. Nah, beberapa hikayat ini juga muncul dari zaman ke zaman ya. Ada zaman kerajaan Hindu, Buddha, kemudian ada kerajaan Islam. Nah, contoh dari hikayat Indra Bangsawan ini muncul saat ada kerajaan Hindu dan Islam. Nah, kemudian, ini contoh hikayat Panji Semirang. Ini hikayat yang muncul di tanah Jawa, ya, di tanah Jawa. Cerita Panji. Kemudian ada hikayat Hang Tuah. Nah, Hang Tuah ini dari namanya juga agak kehinduan ya. Bisa jadi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu. Kenapa sih Pak kok hikayat disandingkan dengan Mobile Legends? Nah, kalau kalian pernah main Mobile Legends, itu kan mereka juga hampir sama peperangan ya. Istilahnya mereka saling perang dan saling mempertahankan kerajaan, ya kan? Nah, bedanya kalau namanya hikayat itu pasti ada raja-raja ya, tapi kalau Mobile Legends itu mereka hanya kerajaan, tidak ada rajanya. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat, kemudian menuliskan kembali hikayat menjadi sebuah sinopsis. Tahu ya sinopsis itu apa? Apa? Iya, rangkuman cerita. Oke. Nah, gimana sih Pak cara mengidentifikasi pokok-pokok hikayat? Oke, di sini ada contoh teks hikayat. Coba disimak ya Pak Eki baca. Nanti kalian simpulkan ya ceritanya apa ini. Ini hikayat cerita orang dahulu kala sekali peristiwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari rizkinya berkeliling negara antah berantah. Nah, kira-kira apa nih isi pokoknya? Ada yang bisa? Ya, bagus ya. Yaitu ada sebuah cerita suami istri yang miskin berjalan mencari rezeki ke negeri antah berantah. Gitu ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi pokok-pokok, kita simpulkan sendiri. Jadi kita itu jangan analisis atau transliterasi per kata ya. Tapi kita pahami, kita baca dulu ya. Kita pahami maksudnya apa. Nah, kita tuliskan maknanya atau pokoknya gitu ya. Baik, itu tadi kita menganalisis pokok-pokok. Kemudian setelah pokok-pokok itu sudah kalian cari, kalian buat sinopsisnya hikayat. Nah, ini contoh dari Pak Eki ya. Misal nih, dari hikayat Si Miskin itu, Pak Eki membuat sinopsis. Cerita hikayat Si Miskin ini mengisahkan tentang kehidupan pasangan suami istri yang istrinya sedang hamil. Ya. Suatu ketika, istrinya yang sedang hamil mengidam buah pelam dan nangka raja. Tahu buah pelam itu apa? Mangga.
Bahasa Jawanya hampir sama ya, pelem dan pelam ya, masih saudaraan. Kemudian si miskin akhirnya berhasil mendapatkannya setelah kelahiran putra pertama, mereka menjadi kaya dan mendirikan sebuah kerajaan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa sih amanat yang terkandung di sini? Dari cerita si miskin, kerja keras bisa menghasilkan uang. Oke. Terus apalagi? Karya. Oke. Apa? Roda kehidupan berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Oke. Terus apalagi? Tidak mudah menyerah. Mungkin ada yang tahu peribahasa ya, berakit-rakit ke hulu. Artinya apa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Keren ya, siswa-siswa baik. Oke, gampang ya menganalisis isi pokok sampai membuat sinopsis. Insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saatnya kita berdiskusi ya. Oke. Kemarin Pak Eki sudah membagi kelompok ya. Kelompok 1 mana suaranya? Coba diulangi ya, kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Keren sekali ya. Baik, Pak Eki punya lembar kerja untuk kalian. Perwakilan kelompok mohon maju ke depan untuk menerima hadiah dari Pak Eki. Kelompok 1 mana? Silakan kelompok 1. Memperoleh lembar kerja dari Pak Eki ya. Coba teksnya diangkat, teksnya. Oke, lembar kerjanya. Baik, oke. Semua sudah ya. Sudah mendapatkan. Hari ini kita akan menganalisis isi pokok-pokok hikayat dari teks hikayat yang sudah kalian dapat sampai pada membuat sinopsisnya, gitu ya. Dengan bahasa kalian sendiri, bukan bahasa Melayu ya, tapi bahasa Indonesia. Gitu ya. Ada pertanyaan? Baik. Silakan, bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Dibukanya dari pukul. Tiba-tiba dia terdengar orang yang melarangnya mengambil. Lalu diambilnya pisau dan ditolongnya gedang itu. Maka putri Ratnasari berwatak dan putri Ratnasari ketika ya dia meminta bantuan orang lain untuk berdoa. paragraf berapa? Itu paragraf keberapa? Itu paragraf pertama. Jadi ini kan, jadi ini informasi apa istilah yang pertama. Tapi minta bantuan orang lain buat berdoa. Menyuruh anak dan minta bantuan kepada orang untuk berdoa. Ditambahkannya bahwa bupati sudah merencanakan bahwa sekarang
cari arti makna dari beberapa kata yang susah. Kalian cari kitab ini dari kitab ini. Kita pertemuannya itu ya kata ini. Kita mulai dari kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berdirinya kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teks pertama yaitu berisikan pokok. Hikayat ini menceritakan tentang seorang raja yang ingin memiliki anak dan meminta orang untuk berdoa. Akhirnya istrinya pun hamil dan melahirkan 2 orang anak laki-laki kembar. Syahperi dan Indra Bangsawan berpisah karena hujan, badai, dan gelap gulita. Kemudian Indra Bangsawan merencanakan untuk mengalahkan Baraksa. Oke, sudah cukup presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rutina Cincari Hendri, absen 26 dari kelompok 4. Saya mau bertanya, menurut kalian apa amanat yang bisa kalian ambil dari cerita hikayat ini? Terima kasih pertanyaannya, Ruth. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ruth. Yang pertama, hendaklah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah kita saling tolong menolong. Yang ketiga, hendaklah kita tidak mudah menyerah. Sudah mengerti? Asik. Ada yang ingin bertanya lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Gita Lebsiawan, nomor absen 10. Menurut kalian, tema apa yang terkandung dalam teks hikayat tersebut? Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Angel Selva, absen 6. Siapa tokoh-tokohnya dan bagaimana watak tokoh tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Karamadeni, absen 22. Saya mau bertanya, di manakah latar dari cerita tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fajar Rizky. Temanya adalah usaha keras dan perjuangan 2 putra raja untuk membuktikan kepantasannya dalam meneruskan tahta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Angel. Tokoh protagonis dalam hikayat Indra Bangsawan antara lain Raja Indra Bungsu, Putri Siti Kendi, Syahperi, Indra Bangsawan, Mualin Sufyan, raksasa perempuan, Putri Ratnasari, Putri Kemalasari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Latar tempatnya adalah negeri Kobat Syariah, di hutan, di sebuah taman, di gua, negeri Antabranta. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap. Mohon maaf jika beberapa anggota kami suaranya kurang jelas. Kalau mau jelas, lip call aja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya kelompok 6 ya. Tadi sudah menjelaskan juga amanatnya, juga tokoh-tokohnya, dan temanya. Baik, Kak. Coba satu kelompok lagi ya. Kelompok 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Semangat. Yuk, beri semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Masih pada semangat nggak nih? Oke, kami dari kelompok 6 akan kelompok 5 akan mempresentasikan
tentang cerita rakyat dengan judul Hikayat Indra Bangsawan. Sebelumnya kami mau perkenalan dulu nih supaya kalian tambah sayang sama kami. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Rizky Toleb Setiawan, nomor absen 10. Perkenalkan nama saya Angel Selva, absen 6. Perkenalkan nama saya Safa Anindya Putri, absen 27. Perkenalkan nama saya Eva Najwa, absen 15. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Noval, absen 21. Isi pokok paragraf pertama. Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Indrawan, Bangsa, dan Syahpri. Sinopsis dari teks tersebut adalah hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahpri. Baginda Raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Ia kemudian menyuruh kedua putranya mencari bulu perindu. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Karista Lutfi Rosyida, absen 8. Saya ingin bertanya, bagaimana latar waktu dalam cerita tersebut? Saya Yosifa Mevi, nomor absen 36 dari kelompok 6 akan bertanya, bagaimana alur dalam cerita hikayat tersebut? Perkenalkan, nama saya Vika Dilan Bersari, nomor absen 13 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana latar suasana yang terdapat di dalam hikayat tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triana Putri Nurkasana, absen 32 dari kelompok 3. Saya mau bertanya, siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Karista Lutfi Rosyida. Latar waktu pada cerita ini adalah peristiwa dalam kutipan hikayat terjadi pada keseluruhan waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Yoshifa. Alur pada hikayat tersebut adalah alur maju. Alasannya, karena hikayat menceritakan awal Raja Indra bungsu yang tidak memiliki anak. Indra Bangsawan diasuh oleh raksasa dan dianggap sebagai neneknya sampai akhirnya Indra Bangsawan menyamar menjadi budak berambut keriting sebagai si hutan masuk di kerajaan Antabranta. Dengan kepandaian yang dimiliki Indra Bangsawan, Buraksa dapat dikalahkan. Pada akhirnya Indra Bangsawan dihadiahi oleh Raja Kafir untuk menjadi suami Putri Kumalasari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Viko. Syahpri dan Putri Ratnasari beserta dayang-dayang selamat dari serangan raksasa Garuda yang telah dikalahkan Syahpri. Indra Bangsawan dapat mengalahkan raksasa Buraksa dan hidup bahagia bersama Putri Kemalasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nana ya. Tokoh antagonisnya adalah raksasa Garuda. Bagaimana semuanya? Sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya luar biasa ya kelompok 5 dan kelompok 6 tadi sudah maju ya. Baik, tadi sudah membahas isi pokok-pokok sampai membuat sinopsis ya kan. Bahkan sudah menyinggung masalah unsur intrinsiknya ya, sudah semua. Sekarang kalian lihat HP masing-masing, HP dilihat, buka Google Classroom-nya. Nah, di situ Pak Eki menyisipkan kuis penilaian individu kalian. Oke, silakan kalian tulis identitas dari nama, ya, kelas, nomor presensi. Kemudian kerjakan soal yang ada.
baik. Semua sudah mengirim ya. Sekarang waktunya kita refleksi ya pembelajaran hari ini. Baik. Nah, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa? Kita dapat belajar ya membuat sinopsis, menganalisis di pokok ya. Oke, ya baik. Minggu depan kita akan belajar masih tentang hikayat yang mendalam hikayat. Jangan bosan-bosan tentang hikayat ya, karena ini warisan nenek moyang kita ya. Oh ya, lembar kerjanya dikumpulkan tiap kelompok. Oke, kita berdoa dulu ya. Mas Alden, silakan Mas Alden. Kita berdoa. Selamat sore Pak Eki Agri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya. Silakan pulang. Terima kasih.